Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Adapun pokok bahasan pada kali ini ialah yang pertama, wawasan kelistrikan, yang kedua yaitu instalasi listrik rumah tangga. Selanjutnya, adapun tujuan pada pembahasan kali ini itu yang pertama, menjelaskan pengertian kelistrikan, yang kedua menjelaskan jenis kelistrikan, yang ketiga menjelaskan manfaat kelistrikan, dan yang keempat, yang terakhir menjelaskan komponen instalasi listrik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan pada materi ini. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas wawasan kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik negatif, dan yang kedua, muatan listrik positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, sedangkan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Selanjutnya kita masuk ke jenis dan manfaat kelistrikan. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi, yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik ini dibagi menjadi dua jenis ya. Untuk jenis yang pertama, listrik arus searah atau direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap. Kemudian untuk jenis yang kedua, listrik arus bolak-balik atau alternating current adalah arus yang besarnya dan arahnya selalu berubah-ubah. Untuk satuan SI ini, arus listrik adalah ampere ya. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika, yaitu muatan listrik, medan listrik, potensial listrik, arus listrik, dan elektromagnet listrik. Listrik sebagai sumber energi bermanfaat untuk transportasi pemanasan, penerangan, telekomunikasi, komputasi, dan lain-lain. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Ya, di sini ada beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Contoh dari PLTK ini yaitu PLTA Bakarau Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat, dan masih banyak yang tidak dapat saya sebutkan. Selanjutnya di sini ada pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya PLTU Semarang Jawa Tengah dan PLTU Suralaya Cilegon Banten. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir. Contohnya PLTN di Jepang dan OBNINKS di Uni Soviet. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga batu bara. Contohnya PLTB Bukit Asam Sumatera Utara. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Ya, di sini juga ada komponen instalasi listrik. Di dalam komponen instalasi listrik ada beberapa jenis peralatan listrik. Yang pertama itu ada bargainser. Kemudian pengaman listrik, sakelar, stop kontak, steker, dan kabel. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bargainser. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220 volt ampere sampai 2200 volt ampere. Di dalam bargainser ini memiliki 3 bagian utama loh. Bagian utama yang pertama yaitu MCB. MCB ini berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasnya. MCB bersifat on atau off dan juga berfungsi sebagai sakelar utama dalam rumah.
Bagian utama selanjutnya yaitu meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh. Pada Bargainser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai pengguna daya listrik. Selanjutnya, ada spin control. Spin control ini merupakan alat kontrol pengguna daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Pada kanal output Bargainser biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground yang dihubungkan ke tanah. Baiklah, kita masuk ke komponen yang kedua, pengaman listrik. Pengaman listrik ini berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau konsleting. Terdapat 2 jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu yang pertama ada pengaman lebur dan pengaman listrik termos. Pengaman lebur biasanya atau biasa disebut sekaring. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termos biasanya disebut MCB. Merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Selanjutnya ada saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar dapat dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama ada saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dapat dibagi menjadi 2 loh. Yang pertama, saklar inbow, dan yang kedua, saklar outbow. Saklar inbow, saklar yang ditanam di dalam tembok, sedangkan saklar outbow, saklar yang dipasang pada permukaan yang tembok. Selanjutnya ada stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada stop kontak kecil. Stop kontak kecil merupakan stop kontak dengan 2 lubang atau kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Yang kedua ada stop kontak besar. Stop kontak besar ini merupakan stop kontak dengan 2 kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar loh. Selanjutnya ada steker. Steker atau staker atau yang sering disebut colokan listrik karena memang berupa 2 buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada steker kecil. Steker kecil ini merupakan steker yang digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdasarkan rendah, misalnya lampu atau radio kecil dengan sumber listrik atau stop kontak. Yang kedua ada steker besar. Steker besar ini merupakan steker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain. Dengan sumber listrik atau stop kontak, steker jenis ini dilengkapi dengan lempeng logam untuk kanal ground yang berfungsi sebagai pengaman. Yang terakhir yaitu kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu NYA. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi 1 kawat. Jenisnya adalah kabel udara,
atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Isolasi kawat penghantarnya hanya satu lapis sehingga tidak cukup kuat terhadap gesekan, gencetan atau tekanan atau gigitan binatang seperti tikus. Kelemahan isolasi itulah maka dalam pemasangan diperlukan pelapis luar dengan menggunakan pipa, konduit, dan PVC atau besi. Selanjutnya, NYM. NYM ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu, ada yang 2, 3, ataupun 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih, dan warna isolasi bagian dalam beragam. Isolasi rangkap inilah maka kabel NYM ini relatif lebih kuat terhadap gesekan atau gencetan atau juga tekanan. Selanjutnya, NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC, berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Jenis kabel tanah, sehingga tahan terhadap air dan gencetan atau tekanan. Kemudian yang terakhir ada NYMHYO. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Kabel jenis ini biasanya digunakan pada loudspeaker sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Itu tadi pembahasan mengenai prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa, setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum mengakhiri video, di sini saya akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu, tuliskan jenis-jenis alat kelistrikan yang ada di rumah Anda. Tanyakan dengan santun kepada keluargamu tentang peralatan listrik tersebut serta fungsinya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.